Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Habibi Nurhidayah Ramadan dengan NIP 20011219231010001 angkatan 33 kelompok 3 program pelatihan Laksar CPNS 2024. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara adalah prinsip-prinsip dan sikap-sikap yang ditanamkan pada setiap warga negara untuk mempertahankan keutuhan, kedaulatan, dan keamanan negara. Nilai-nilai tersebut mencakup semangat patriotisme, loyalitas, keberanian, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Penerapan nilai-nilai bela negara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap negara dan bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai bela negara, setiap individu diharapkan dapat menjadi bagian aktif dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsep yang mengacu pada pemahaman yang komprehensif tentang bangsa Indonesia secara keseluruhan, meliputi kelebihan, kekurangan, potensi, dan masalah yang dihadapi. Dalam memberikan penilaian terhadap bangsa Indonesia, kita perlu melihat berbagai aspek yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Untuk kelebihan, ada keberagaman, sumber daya alam, potensi demografis. Teruntuk keberagaman, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Keberagaman ini menjadi modal sosial yang besar dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, batu bara, dan tambang mineral lainnya. Potensi ini menjadi basis ekonomi yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan negara. Dan potensi demografis. Dengan populasi yang besar dan mayoritasnya berusia muda, Indonesia memiliki potensi demografi yang besar sebagai tenaga kerja produktif dan pasar konsumen yang besar. Untuk kekurangan, di Indonesia masih ada korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan. Masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Korupsi merugikan negara dalam hal pembangunan dan pemerataan ekonomi, serta menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan antara kaya dan miskin masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ada kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau yang maju dan terpencil. Dan ketidakadilan. Masalah ketidakadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan serta dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi tantangan bagi negara untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Untuk potensi, Indonesia memiliki ekonomi yang kreatif, teknologi dan inovasi, dan pariwisata. Potensi ekonomi kreatif Indonesia termasuk seni musik, film, dan industri kreatif lainnya menjadi sektor yang berkembang pesat dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknologi dan inovasi. Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang teknologi dan inovasi, terutama dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global. Untuk pariwisata, kekayaan alam, dan keberagaman budaya, Indonesia menjadi daya tarik utama bagi pariwisata. Potensi sektor pariwisata yang besar dapat menjadikan sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Untuk masalah lingkungan, ketahanan pangan, dan radikalisme dan terorisme, Indonesia menghadapi masalah serius terkait kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem. Perlindungan lingkungan menjadi kunci bagi
keberlanjutan pembangunan di masa depan. Untuk ketahanan pangan, meskipun Indonesia merupakan negara agraris, ketahanan pangan masih menjadi masalah yang perlu diatasi, terutama dengan meningkatnya permintaan pangan akibat pertumbuhan populasi dan radikalisme dan terorisme. Ancaman radikalisme dan terorisme masih menjadi masalah keamanan yang serius di Indonesia. Upaya untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme perlu terus ditingkatin untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Oh iya, dan ada juga tokoh inspiratif dari Indonesia yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal sebagai SBY, Bapak SBY. Nah, merupakan mantan presiden Indonesia dan seorang mantan jenderal militer di Indonesia. Ia menunjukkan nilai-nilai bela negara melalui komitmennya terhadap kesatuan dan kedaulatan negara. Sebagai presiden, ia berusaha membangun Indonesia menjadi negara yang lebih stabil dan sejahtera. Selama masa jabatannya, ia juga fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberantasan korupsi, yang semuanya merupakan bagian dari bela negara dalam arti luas. Dalam situasi konflik, SBY memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah, menunjukkan sikap kedamaian sebagai bagian dari bela negara. Selanjutnya, yang kedua ada Ibu Tri Risma hari ini. Ibu Risma adalah seorang politisi Indonesia yang dikenal karena karyanya sebagai wali kota Surabaya. Dia menunjukkan nilai-nilai bela negara melalui dedikasinya dalam membangun kota Surabaya menjadi lebih baik. Ibu Risma memiliki visi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga kota. Dia juga dikenal karena keberaniannya dalam menangani bencana alam seperti banjir dan gempa bumi dengan cepat dan efisien. Tindakan-tindakannya tersebut mencerminkan semangat gotong royong, solidaritas, dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai penting dalam bela negara. Dan yang terakhir ada Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah yang juga dikenal karena kepeduliannya terhadap rakyat dan kesetiakawanan sosial. Dia menunjukkan nilai-nilai bela negara melalui upayanya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah. Bapak Ganjar sering terlibat langsung dalam menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Selain itu, ia juga aktif dalam mempromosikan budaya Jawa dan keragaman budaya di Indonesia yang merupakan aspek penting dari bela negara. Nah, gitu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.